lagi sama saya melanjutkan dari video yang sebelumnya, podcast calon ketua himpunan mahasiswa manajemen informatika. Nah, kali ini kita akan podcast dengan kandidat nomor urut 2. Tepuk tangan untuk Kak Isa. Oke Kak Isa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Yakin baik? Mungkin bisa perkenalan dulu dan mungkin bisa ceritakan nih kesibukan Kak Isa akhir-akhir ini ngapain aja. Halo, perkenalkan aku Anissa dari kelas 2C. Selama liburan ini kesibukanku bekerja, jadi aku bekerja kayak bantu temen kayak menjual dagangannya gitu. Oke, kalau boleh tahu ini baru mulai pas liburan ini aja atau mungkin udah dari lama ya kerjaannya Kak Isa? Sebenarnya udah lama, tapi aku ikut kerjanya itu cuma waktu liburan kuliah semester aja gitu. Oh gitu. Oke, mungkin kita masuk ke yang paling penting ya, sama kayak podcastnya Kak Zaneta yang ini. Bisa Kak Isa jelaskan visi, misi, dan inovasi apa yang mungkin Kak Isa mau bawakan sebagai ketua himpunan Himatika ini selanjutnya? Baik, untuk visi dan misi saya, yang pertama itu visi saya itu ingin mewujudkan Himatika yang aktif, solid, berambisi sebagai wadah untuk tumbuh bersama. Jadi Himatika itu bukan sekedar organisasi yang struktural, tapi berlandaskan dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa saling percaya diri, saling menghargai satu sama lain, dan komunikasi yang terbuka antar anggota dan antar angkatan. Lalu untuk menjalankan visi saya tersebut, saya ingin mewujudkan organisasi yang memiliki budaya yang nyaman, partisipatif, dan kayak gampang berbaur gitu. Oh, yeah. Nah, jadi aku itu ingin kayak himpunan ini tuh bisa terbuka satu sama lain gitu. Oh gitu. Saya juga ingin mendorong keterlibatan aktif anggota melalui pendekatan secara humanis sehingga tidak melalui paksaan. Saya melakukan itu agar semua anggota itu merasa dihargai, diterima, dan didengar gitu. Oke, dari yang aku tangkap nih Kak ya, Iya. Sepertinya visi dan misi Kak Isa sendiri itu lebih condong ke internal ya Kak ya? Iya, betul. Apa yang membuat Kak Isa mengambil langkah tersebut? Apakah Kak Isa sudah melihat ada celah nih, ada yang perlu diperbaiki nih dari kondisi internal yang sudah terjadi selama ini? Jadi menurutku selama berorganisasi ini ada beberapa anggota yang mulai pasif di tengah-tengah. Dan itu menurutku karena ada beberapa kendala, yaitu masalah komunikasi dan cara kita memahami satu sama lain seperti itu. Jadi itu termasuk ke tantangan sendiri ya Kak ya? Iya. Nah berarti kan kalau nanti Kak Isa terpilih jadi ketua, pastinya Kak Isa harus memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah mungkin aksi nyata apa yang bisa Kak Isa lakukan dan Kak Isa mungkin ngajak teman-temannya untuk ngapain sih agar permasalahan tersebut dapat diatasi? Sebenarnya saya udah memikirkan hal itu sebelumnya. Jadi saya ingin kayak kita kumpul bersama, kita senang-senang bareng, kita jangan sampai terkecuali kalau ada yang kayak ngerasa kayak aku kok didiemin gitu. Aku mau ngerangkul kayak sama-sama gitu. Oh gitu. Ya. Oke, jadi tantangannya ya. Nah, dengan tantangan tersebut nih, kepemimpinan seperti apa yang mau Kak Isa bawakan nih dalam di bawah kepemimpinan Kak Isa nanti? Jadi kan ini kan lebih ke internal ya. Jadi aku kayak berusaha menyetarakan semuanya. Jadi kayak merangkul bersama-sama. Jadi bukan kayak nyuruh-nyuruh dia sini kayak gitu, enggak, tapi kayak lebih kayak mengajak, ayo bareng-bareng menjalankan semua ini gitu loh. Tapi kan ini pendapat aku pribadi ya Kak. Walaupun kita sudah mengajak nih sebesar apapun effort kita, itu tuh tetap ada aja orang anak-anak teman-teman yang kayak tetap kayak kasih jarak. Ya kasih jarak kayak gitu. Nah itu mungkin Kak Isa tuh ngatasinya gimana ya nanti? Soalnya itu krusial banget menurut saya tuh. Ya mungkin karena ada beberapa yang karena udah dulunya emang dia kayak udah kayak ngerasa kayak terkucilkan atau gimana, jadi dia tuh kayak langsung bingung kan, kayak diajak kayak gini gimana gitu kan. Ya caranya ya kita ngenalin lagi kalau ke dia kalau kamu nanti bisa bantu ini ya ke aku sama ini. Jadi kayak bisa terjelaskan kayak
kerjanya itu seperti apa, jadi dia juga tahu gitu. Jadi gitu. biar bisa bantu. Dengan yang sudah Kak Isa sebutkan baru saja, nanti harapannya itu apa sih, output apa yang Kak Isa inginkan untuk satu periode nanti? Jadi untuk outputnya ini kan di internal aja, jadi mungkin ada perkembangan antara anggotanya, mungkin lebih raket, lebih solid gitu kan. Kalau gitu kan pasti kan terlihat juga dari luar kayak, oh himpunan ini tuh paling bagus, kayak solidaritasnya, kayak kebersamaannya gitu. Dan pasti kalau udah kebersamaan itu pasti proker-proker lainnya berjalan juga pasti udah bagus. Oke, itu tadi internalnya ya. Tapi kan kita nggak bisa fokus di internal aja. Pastinya kita juga ada hubungan dengan eksternal kan. Ya. Nah itu Kak Isa nanti gimana hubungan eksternal Himatika dengan UKM atau organisasi di luar Himatika sendiri itu? Nah untuk itu kan kita udah menanam ke diri sendiri kayak rasa tanggung jawab itu dan bagaimana mengelolanya. Jadi apabila ada eksternal yang ingin berkolaborasi dengan kita, kita bisa kayak menyampaikannya dengan baik dan menerimanya dengan baik juga. Jadi ya seperti itu. Coba santai aja. Oke, setelah kita membahas tentang internal dan eksternal tadi, yang namanya konflik kan pasti ada tuh. Yeah. Nah, gimana nih Kak Isa bisa menangani konflik tersebut? Misalkan nih ada crash gitu antar anggota, atau bahkan dari luar organisasi tuh kita ada kayak perseteruan gitu, terjadi kayak pokoknya kita ada masalah lah dengan organisasi luar itu. Nah itu Kak Isa itu ngatasinnya gimana? Mungkin kalau dari saya akan mencari tahu dulu masalahnya itu seperti apa. Mungkin saya bisa bicara dari kedua belah pihak, bagaimana pendapat mereka masing-masing. Lalu saya akan memutuskan bagaimana solusinya tersebut. Oke. Aku mau nanya nih Kak, target terbesar apa yang ingin Kak Isa capai jika terpilih menjadi ketua Himatika selanjutnya? Karena dari awal aku kan lebih fokus ke internal. Jadi target yang paling utama yang aku mau itu kayak kita itu bisa sama-sama bareng, bisa asik bareng gitu. Jadi kalau ngerjain proker tuh nggak kayak pilih-pilih kalau oh anak ini pendiam nggak bisa gitu. Aku ingin ngilangin rasa itu semua. Jadi kita kayak benar-benar setara semua gitu. Iya ya. Kita agak pindah topik nih. Kan sebagai organisasi tentunya kita perlu yang namanya regenerasi. Nah, untuk regenerasi sendiri itu kita perlu branding. Nah, branding seperti apa yang mau Kak Isa ciptakan di bawah kepemimpinan nanti, dan bagaimana caranya untuk menciptakan branding tersebut agar bisa sampai ke adik-adiknya nanti? Lalu untuk branding itu kita kan udah nanamin semua itu di internal. Jadi kan pasti mereka semua yang eksternal udah ngelihat kita bahwa progres kita yang udah bagus, kebersamaan kita yang bagus. Jadi kita mempunyai citra yang bagus untuk semua orang. Jadi aku akan tanamin itu semua bahkan dari adik-adikku nanti juga gitu. Oke, tadi dengar ada nyebutin progres yang bagus. Itu otomatis kan berhubungan dengan proker. Ya. Nah, proker seperti apa yang ingin Kak Isa usung untuk kedepannya nanti? Kalau proker yang benar-benar terlihat nyata itu masih belum ada. Cuman karena saya lebih fokus ke internal, jadi saya ingin mengembangkan anggotanya dulu aja. Untuk proker ke depan mungkin akan lebih seru. Oke, mungkin kita bisa bahas tentang kebersamaan ya. Menurut Kak Isa, bagaimana sih kebersamaan Himatika selama ini? Selama Kak Isa menjadi anggota Himatika selama ini? Kebersamaan yang aku rasain ya selama di sini itu agak kayak kurang lah menurutku. Karena gimana ya, kalau ada satu anggota yang berbicara, kalau mereka jarang merespon gitu. Jadi kayak kurang gitu rasa kekeluargaannya. Jadi saling mengerti itu kurang gitu. Itu. Mungkin belum bisa begitu juga karena belum bisa terlalu bareng juga karena itu ya, proker yang kita jalankan itu biasanya terdapat kendala gitu.
antara di keuangan atau di timeline gitu. Nah, keuangan ini menurut pendapat saya pribadi itu sangat-sangat krusial ya. Nah, mungkin bagaimana strategi Kak Isa untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi selama ini? Sebenarnya aku udah mikir dari dulu untuk masalah keuangan ini. Kan kita ada departemen entrepreneur. Aku ingin memanfaatkan itu. Jadi kayak kalau entrepreneur bisa jualan kayak worksheet, kaos, ganci, stiker, gitu kan ada dana yang masuk gitu. Iya, iya. Nah, itu bisa ngebantu kita buat ngatasin masalah keuangan itu. Iya, itu menarik banget menurut saya. Ya, karena keuangan itu emang sepenting itu ya, Kak ya. Nah, selanjutnya kita mau melanjutkan tentang branding tadi. Branding tadi kan tentunya ada outputnya nih. Nah, gimana output tersebut bisa mengharumkan nama Himatika sendiri agar kita lebih dikenal gitu. Soalnya kan kalau kita bicara tentang internal saja itu kayak susah ya. Tentunya kita perlu sesuatu untuk membawa nama Himatika sendiri gitu. Nah, itu bagaimana cara Kak Isa untuk mengharumkan nama Himatika ini sendiri? Mungkin bisa melalui kayak postingan IG Himatika. Jadi bukan hanya sekedar informasi untuk kayak informasi kayak tentang seputar kuliah gitu. Itu kita bisa kayak timbulin kayak bagaimana kerja kita, kayak pencapaian kita gitu. Oke, dari situ mungkin ada gak sih pengaruh signifikan yang bisa Kak Isa bawa, terutama dari visi misi tadi, yang bener-bener mungkin kerasa nih dari perbandingan dengan kepemimpinan sebelumnya? Yang aku pikir sih masih internal aja ya, yang Masih itu internal ya. aja ya. Iya, saya juga ingin menekankan satu, apabila nanti saya kepilih, saya ingin membiasakan evaluasi yang sehat. Jadi bukan untuk menuduh, tapi untuk memperbaiki dan belajar lebih lanjut. Oke. Kita bicara tentang kuliah sekarang. Kak Isa kan juga kerja, organisasi juga kuliah. Kak Isa ini kalau di kelas ini tipe yang seperti apa sih? Apakah yang merangkul saat mengerjakan tugas atau yang mungkin lebih individual, lebih ke ambisius atau gimana? Kalau dalam masalah kelompok itu tergantung sih. Kalau kan beberapa kan anggota ada yang kayak benar-benar ribet, kayak susah dihubungin, gitu kan pasti ada itu sering. Nah, itu kadang itu kalau aku emang udah free atau apa, pasti aku handle, pasti aku ambil. Oh gitu. Ya sebenarnya udah aku bagikan kayak bagi bagian ini siapa gitu kan. Kalau emang dia nggak bisa, langsung aku ambil. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Oke. Apa ya? Mungkin di kelas Kak Isa bisa menemukan yang namanya circle itu pasti ada lah ya. Nah, anggaplah kelas Kak Isa itu sebuah organisasi dan memiliki circle-circle di dalamnya. Nah, circle ini ada kalanya tidak berbaur dengan circle yang lainnya. Nah, sebagai katakanlah Kak Isa di situ ketua kelasnya. Nah, itu bagaimana Kak Isa menyatukan mereka? Sedangkan katakanlah circle 1 dan circle 2 ini karakternya beda banget dan mungkin sulit berbaur gitu. Nah, itu Kak Isa ngatasinnya gimana? Sebenarnya ini udah sering terjadi, apalagi di SMA aku itu banyak banget kan di kelas. Nah, biasanya ini aku melakukan pendekatan antara personal, antara beberapa orang gitu, antara circle ini dengan circle ini cuma beberapa orang aja, kayak ngajak keluar bareng gitu kan, kayak pengen ngenalin satu sama lain aja. Soalnya pasti kan itu kan belum kenal satu sama lain, jadi kan bentrok gitu kan. Jadi aku mau ngenalin dulu itu, jadi kan akhirnya kan sama-sama tahu. Jadi akhirnya bisa sama-sama berbaur. Oke, jadi intinya di kebersamaannya ya Kak? Iya. Oke, seberapa yakin sih dari yang sudah kita omongin dari tadi itu, seberapa yakin Kak Isa untuk proker tersebut berjalan? Emang kalau internal ini emang agak susah ya, apalagi kan karakter orang berbeda-beda. Jadi kita ngalir aja gitu nanti. Jadi aku mau ngalir aja kayak sedapatnya gitu. Tapi bukan harus kayak menyerah gitu, enggak. Tapi tetap itu berjalan terus gitu. Mungkin dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Kak Isa bahwa proker ini akan berjalan? 8. Oke. Mungkin untuk terakhir ada sepatah dua patah kata yang mau Kak Isa sampaikan ke teman-teman, kepada penonton mungkin.
Seperti apa itu? Ya apa? Pesan-pesan mungkin? Jadi himatika itu bukan tempat buat pelampiasan atau bagaimana, atau tempat buat kayak sibuk atau gimana. Himatika ini tempat buat berkembang dan saling mengerti satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk Kak Isa. Oke guys, gak terasa ya udah sampai akhir aja podcast kita sama Kak Isa hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan follow akun media sosial kita yang di bawah ini ya. Sampai jumpa.